Langit malam membentang luas di atas desa kecil di kaki gunung, dihiasi bintang-bintang yang berkelip samar. Angin berembus lirih, menyusup di antara celah-celah bambu rumah-rumah penduduk. Suara jangkrik beradu dengan desir dedaunan, menciptakan simfoni alam yang akrab bagi Bu Siti, seorang dukun bayi yang sudah puluhan tahun menolong kelahiran bayi di kampungnya. Malam itu, Bu Siti sedang duduk di beranda rumah panggung sederhananya, menyesap teh hangat dari cangkir tanah liat. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, tapi penglihatannya masih tajam, dan tangannya masih cekatan menolong para ibu yang hendak melahirkan. Ia sudah terbiasa dipanggil kapan saja, siang atau malam, untuk membantu persalinan. Namun, panggilan yang datang malam itu terasa berbeda. Seorang pria mengetuk pintu rumahnya dengan tergesa. Usianya sekitar 30-an, wajahnya tirus, sorot matanya gelisah. Bajunya sederhana, lusuh, dan terlihat sedikit kotor seperti habis menempuh perjalanan jauh. "Ibu Siti." Pria itu bersuara serak, napasnya tersengal. Bu Siti mengangguk. "Iya, saya Bu Siti. Ada yang mau melahirkan." Pria itu mengangguk cepat. "Istri saya, Bu. Mohon tolong. Dia sudah kesakitan sejak sore tadi." Bu Siti langsung mengambil tas kain berisi peralatan sederhana yang biasa ia bawa. Kain bersih, minyak kelapa, pisau kecil untuk memotong tali pusar, dan beberapa ramuan herbal. "Di mana rumahmu, Nak?" Pria itu menunduk sedikit. "Desa kami tak jauh dari sini, Bu. Saya jemput pakai motor." Bu Siti sedikit mengernyit. Ia hafal semua desa di sekitar wilayahnya, tapi ia tak pernah mendengar ada desa lain selain kampung-kampung yang biasa ia datangi. Namun, malam semakin larut, dan ini bukan saatnya mempertanyakan hal-hal yang tidak penting. Tanpa banyak pikir, ia naik ke motor butut pria itu. Motor itu melaju perlahan menyusuri jalanan desa yang berbatu dan gelap. Makin jauh mereka pergi, semakin aneh rasanya. Angin malam menusuk kulit. Lampu motor pria itu hanya menyinari beberapa meter ke depan, selebihnya kegelapan pekat. Jalan yang mereka tempuh semakin lama semakin asing bagi Bu Siti. Tidak ada rumah-rumah penduduk, hanya pepohonan tinggi yang berdiri rapat seperti dinding hitam yang menutup dunia luar. "Jauh juga desamu ini," gumam Bu Siti, berusaha menepis kegelisahan yang mulai merayapi dadanya. Pria itu tidak langsung menjawab, hanya memacu motornya semakin cepat. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, suara alam pun terasa berbeda. Jangkrik yang biasanya ramai mendadak menghilang. Angin yang tadi berembus perlahan kini terasa berat, seperti membawa bisikan-bisikan samar yang tidak jelas. Bu Siti merapatkan selendangnya. Ada sesuatu yang terasa janggal. Setelah lebih dari setengah jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah desa kecil yang tampak asing bagi Bu Siti. Rumah-rumah di desa itu terbuat dari kayu tua dengan atap ijuk. Tidak ada listrik, hanya cahaya lampu minyak yang berpendar redup di beberapa rumah. Suasana desa itu sunyi, terlalu sunyi. Biasanya, jika ada ibu yang hendak melahirkan, pasti ada beberapa orang yang berjaga, membantu, atau sekadar menunggu di luar rumah. Tapi di desa ini, tak ada seorang pun yang tampak. "Di mana semua orang?" tanya Bu Siti setengah berbisik. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke satu rumah di ujung desa, rumah terbesar di antara rumah-rumah lain. "Di sana, Bu." Bu Siti turun dari motor dan mengikuti pria itu masuk ke dalam rumah. Begitu melangkah masuk, hawa di dalam rumah terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Di dalam, seorang wanita muda terbaring di atas tikar pandan. Wajahnya pucat pasi, peluh membanjiri dahinya. Ia mengerang kesakitan, sesekali menggigit bibirnya sendiri untuk menahan nyeri. "Tenang, Neng," kata Bu Siti menenangkan, segera berlutut di sampingnya. Perut wanita itu besar, bahkan tampak lebih besar dari ukuran normal kehamilan. Sesuatu terasa tidak wajar,
Tapi Bu Siti berusaha menepis pikiran buruknya. Ia mulai melakukan pekerjaannya seperti biasa, mengurut perut si ibu, memastikan posisi bayi, dan menyiapkan peralatan untuk membantu persalinan. Namun, ketika tangannya menyentuh perut wanita itu, tubuhnya langsung menegang. Ada sesuatu yang bergerak di dalam perut itu, bukan gerakan bayi biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih besar, lebih panjang, merayap di balik kulit. Bu Siti menelan ludah, tapi tetap berusaha profesional. Ia tidak boleh panik. Tapi kemudian ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir. "Jangan takut, Bu," bisik wanita itu dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu dalam, berat, dan bergema seperti berasal dari dalam sumur. Saat itu juga, Bu Siti sadar, ini bukan manusia. Bu Siti mundur perlahan, napasnya memburu. Mata wanita yang akan melahirkan itu berubah, menjadi hitam seluruhnya, tanpa putih sedikit pun. Pria yang membawanya ke sini berdiri di sudut ruangan. Matanya juga berubah serupa. Ia tersenyum tipis, menunjukkan giginya yang kini lebih panjang dan tajam. "Ibu sudah datang. Tidak perlu takut. Kami hanya ingin meminta bantuan seperti yang sudah-sudah." Bu Siti menggeleng, hatinya berdegup kencang. "Apa maksud kalian?" Pria itu tersenyum. "Kau sudah sering menolong kelahiran manusia, Bu Siti. Sekarang, bantu kami." Wanita yang hendak melahirkan itu mengerang keras. Tubuhnya bergetar hebat. Bu Siti melihat sesuatu muncul dari balik perutnya. Bukan kepala bayi, tapi sesuatu yang bersisik. Seketika, seluruh tubuhnya membeku. Ini bukan persalinan biasa. Ini bukan bayi manusia. Ia ingin lari, tapi kedua kakinya terasa berat. Hawa di ruangan itu semakin dingin, dan suara-suara bisikan mulai memenuhi kepalanya. Bu Siti meraih tas kainnya, mencari-cari sesuatu yang bisa melindunginya. Tangannya menemukan sesuatu, sebotol minyak kelapa yang sudah diberkahi doa. Dengan segenap keberanian, ia menyiramkan minyak itu ke perut wanita tersebut. Jeritan menggema di seluruh rumah. Pria itu menjerit marah. Tubuhnya berubah mengerikan. Kulitnya menebal seperti kayu lapuk. Wanita di hadapan Bu Siti mengeluarkan suara mengerikan sebelum akhirnya tubuhnya lenyap dalam kepulan asap hitam. Semua itu terjadi dalam sekejap. Dan tiba-tiba, Bu Siti sudah berada di tengah hutan, sendirian. Desa itu telah lenyap. Ia memandang sekeliling. Tubuhnya masih gemetar. Semuanya hanya ilusi, atau mungkin bukan. Dengan langkah terseok-seok, ia pulang ke rumahnya. Malam itu, Bu Siti berjanji tidak akan pernah lagi menerima panggilan dari orang yang tidak dikenalnya. Sebab tidak semua yang meminta tolong adalah manusia.